Seorang penjahat yang suka gangguin gadis muda. Kalau kamu yang putusin nasibnya, kamu pilih yang mana, nih? Hancurkan hidupnya, atau akhiri nyawanya. Dan saat ternyata fakta sesungguhnya terkuak. Cukup sampai di sini siaran langsung hari ini. Aku mau pulang kerja. Sampai ketemu besok, semuanya. Bos, bisa minta gajinya dimajuin? Lagi bokek nih. Gak masalah. Aku transfer lebih 2 juta rupiah. Silakan dipakai dulu. Kembalikan kalau sudah ada. Makasih, bos. Nanti habis kerja, jangan lupa buang kue yang gak laku hari ini. Dibuang lagi? Dibiarkan semalaman juga nggak bakal basi. Gak boleh, hidup ini harus seperti bikin kue, harus bersih dan jujur. Kalau begini caranya, mana bisa untung? Pak Dharma. Pak Dharma, selamat sore. Sore juga, dong, kue manisku. Sudah berapa kali Om bilang, panggil Om Dharma. Anak Om aja, udah seumuran kamu. Terus kenapa? Aku suka panggil kamu Pak Dharma. Nih. Citra, Om bilang sekali lagi. Ayahmu dan Om ini rekan seperjuangan. Saudara sendiri. Itu malah lebih bagus. Mending untungnya untuk keluarga sendiri. Om sudah menikah. Terus kenapa? Kalian sudah lama LDR. Lagi pula, kalau ada kipernya, berarti gak bisa cetak gol? Percaya nggak? Sekarang juga Om telepon ayahmu. Jangan dong. Jangan-jangan. Om Dharma, aku salah, gak ganggu Om lagi. Kalau sudah takut, bagus. Kue kacang pinus buatan Om yang baru. Makanlah. Jangan ganggu kerja Om. Makasih, Pak Dharma. Citra. Kenapa, Citra? Aku agak sesak napas. Gawat. Ini alergi kacang pinus. Bisa mati orang ini. Wah, ada yang mati nih. Ayo, Citra. Cepat. Cepat. Berbaring. Ayo. Berbaring. Citra. Kamu gimana? Kamu gimana, Citra? Citra. Maaf ya. Nisa. Cepat ambil kotak P3K. Ingat, aku nggak ada hubungannya, ya? Aku nggak ada hubungannya. Nisa. Kuenya. Halo, di sini ada yang shock anafilaksis. Alamatnya, Jalan Selatan, 2, nomor 53. Saya sedang melakukan CPR. Tolong kirim bantuan secepatnya. Untung ada kamu yang bisa diandalkan. Citra, Citra. Citra, sadar dong. Citra. Dharma. Si Dharma, kamu ngapain sih, hah? Si Dharma, kamu lagi ngapain sih? Mbak Ratna. Kebetulan, tolongin aku dong. Aku kasih tahu ya. Kamu jangan sembarangan. Aku sekarang langsung cari orang. Mbak Ratna. Cepetan dong, nungguin lo. Tenang dong, terburu-buru, malah gak beres. Aduh, gawat. Gawat banget. Kenapa, Mbak Ratna? Si Dharma yang punya toko kue itu, dia ganggu cewek kecil. Menyebarkan rumor itu melanggar hukum, jangan asal ngomong. Rumor apaan sih? Aku lihat sendiri. Aduh, si Pak Dharma ini, gak nyangka dia orangnya kayak gini. Tunggu dulu. Dia bawa pisau tuh. Ayo, cari lebih banyak orang. Oke. Jangan angkat lagi, ada masalah nih. Ayo, cepetan. Ayo. Gak nyangka si Dharma itu. Kelihatannya sok baik. Ternyata orang kayak gini. Mbak Ratna. Anak laki-laki Pak Dharma itu, baru aja lulus tes masuk sekolah polisi, lagi mau pemeriksaan latar belakang. Kalau ini cuma salah paham, bisa-bisa hancur masa depannya. Iya nih, Pak Dharma kelihatannya. Gak kayak orang begitu, biasanya orangnya baik. Masa bisa ngelakuin hal kayak gini? Aduh, aku lihat sendiri. Masa bohong, orang kayak gini, dari lahir juga bakal jadi orang jahat.
Gak bakal diterima di sekolah polisi. Memang pantas. Dia berbuat dosa. Ayo, kita tolong orangnya. Ayo, cepetan. Citra, Kamu ngapain? minggir. Kamu ngapain? Kamu ini? Kalian ngapain? Pasien kena shock anafilaksis kayaknya. Cepetan siapin adrenalin dan ventilator. Sudah siap? Waktu emas buat nolong udah lewat 3 menit loh. Cepat berangkat. Cepetan, ikutin. Aduh, kamu ngapain sih? Citra dia. Kalian ngapain sih? Kue manisku, jangan deket-deket. Santai aja. Kami yang mau tanya kamu ngapain. Dharma, biasanya kamu kelihatan polos dan jujur, gak nyangka ternyata kamu orang yang sebejat ini. Citra itu kan anak teman seperjuanganmu. Kamu tega ya? Kalian ngomong apa sih? Citra pingsan gara-gara alergi. Gue lagi nyelamatin dia. Sudah itu namanya nyelametin. Kamu cium-cium dan gigit-gigit badannya. Kamu ini orang mesum. Iya, orang mesum, orang mesum, orang mesum. Dasar orang mesum. Aku kenapa ini? Akhirnya kau sadar. Aku kenapa ya? Citra, kau akhirnya sadar. Ada yang sakit atau tidak? Aku, Citra, wah, akhirnya kau sadar. Itu si orang mesum. Dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? orang mesum? Orang mesum apa? Begini ceritanya. Aku lihat sendiri tadi kau pingsan. Si Dharma brengsek ini dia menindihmu. Tangannya meraba-raba kemana-mana. Lalu mencium dan menggigit-gigit. Kau ini coba lihat rokmu. Dibuat berantakan seperti apa? Mbak Ratna, aku tadi sedang menolong dia, kok kamu bisa? Orang mesum. Aku izinkan kau bicara? Citra, coba kau ingat-ingat. Tadi bagaimana bisa pingsan? Ah, Kamu manusia berkedok. Ternyata di dalam kue ini kau selipkan obat bius untuk Citra. Gua hajar lo. Citra, cepat jelaskan ke semua orang. Aku tadi benar-benar menolongmu, Citra. aku benar-benar tidak menyangka kau ternyata orang seperti ini. Kenapa? Kenapa kamu juga? Baik. Oke, kalian tidak percaya padaku, tidak apa-apa, tapi lihat saja rekaman CCTV. Lihat, apa aku menyakitinya atau justru menolongnya. Kalau bukan aku yang ada di sini, dia sudah mati dari tadi. Lihat rekaman CCTV. Kalau kami ternyata salah menuduhmu kami akan minta maaf padamu. Iya. Lihat rekaman CCTV. Apa sih komputermu ini rusak? Rusak. Masak sih aku tadi. Si Dharma, kamu masih mau ngomong apa lagi? Aku benar-benar sedang menolong orang. Nolongin orang. Orang yang kamu tolong, dia sendiri nggak ngaku. Kamu masih berani bohong di sini. Aku. Bisa kamu bantu aku jadi saksi? Tadi waktu Citra kamu kan lihat. Aku ingat. Kamu karyawan toko kue itu? Apa kamu sama si Dharma satu komplotan? Enggak. Aku bukan satu komplotan sama dia. Nisa, jangan takut. Kalau kita bersih, tidak takut dituduh. Kamu ngomong yang sebenarnya aja ke semua orang. Si kaki tangan. Ada apa yang mau dibicarain? Aku bukan kaki tangan. Aku pulang kerja lebih awal hari ini. Aku balik ke sini, ambil. Aku balik ambil charger. Aku nggak tahu apa-apa. Aku balik buat ambil charger. Aku nggak tahu apa-apa. Nisa, kamu ngomong apa sih? Maaf ya, bos. Aku juga cuma mau jaga diri sendiri. Pak Dharma, mau ngomong apa lagi? Sama orang-orang kayak kalian, gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mau pergi? Hei, orang mesum. Jangan biarkan dia pergi. Iya, jangan biarkan dia pergi. Orang kayak gini kalau dibiarin, bisa membahayakan masyarakat. Betul. Iya, serang dia. Anggap saja buat memberantas kejahatan.
Woi manisku. Sayang, Pak Dharma, sudah sampai saat ini? Kamu masih belum minta maaf ke Citra. Aku nggak salah. Ngapain minta maaf? Hunan, Kamu nggak salah, nggak percaya aku telepon polisi, ya? bagus. Telepon polisi sekarang juga. Nanti kalau polisi datang, akan ambil sampel darah untuk diperiksa, akan di dalam tubuhnya, ditemukan alergen dan adrenalin. Akan membuktikan aku tidak bersalah. Sekarang kamu masih stok benar. Kamu tunggu saja. Halo? Sekolah polisi, ya? Sekolah polisi, kamu mau apa? Aku mau melapor sekarang. Sekolah kalian baru saja menerima seorang calon siswa yang sedang menjalani pemeriksaan latar belakang, namanya Zozo. Ayahnya itu orang jahat. Tolong jangan sampai kalian terima dia. Iya. Namanya memang Zozo. Anak saya sudah belajar keras selama 12 tahun, dia bermimpi bisa masuk akademi polisi, kamu malah. Kamu mau apa? Lihatlah, semuanya. Orang jahat ini memukul orang tua. Dengar ya, kamu mau menghancurkan masa depan anak saya. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Halo, Bapak Zo, kami dari bagian penerimaan mahasiswa, boleh tanya? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kamu, Oh, halo, saya ini warga yang peduli di lingkungan ini, barusan saya yang melaporkannya. Ayahnya Zozo itu orang jahat, barusan kami menangkap basah perbuatannya. Kalau kalian tidak percaya, tanya saja semua orang, benar kan? Betul. Kamu dengar? Oh, baik, masalah ini akan kami tangani dengan hati-hati. Tenang saja. Anak saya dulu saja tidak lulus pemeriksaan latar belakang. Kenapa anak orang jahat seperti kamu bisa lulus pemeriksaan latar belakang? Dengar ya, orang jahat seperti kamu sama sekali tidak boleh mencemari nama baik lingkungan kami. Benar. orang jahat. Siapa yang memanggil ambulans? Di mana pasien shock anafilaksis? Siapa yang memanggil ambulans? Di mana pasien shock anafilaksis? Saya yang memanggil. Ada apa ini? Cepat hentikan pendarahannya. Dokter, jangan pedulikan dia. Dia itu orang mesum. Untuk hal seperti ini, kalian harusnya melapor ke polisi, bukan main hakim sendiri. Di mana pasien shock anafilaksis? Saya sudah memberinya suntikan adrenalin dan melakukan RJP. Sekarang dia sudah sadar. Dokter, jangan dengarkan dia. Dia membuat gadis itu pingsan, ingin berbuat jahat. Lihat, dia berpura-pura jadi orang baik. Sudahlah, Nona. Ikut kami kembali untuk ambil darah dan periksa, untuk berjaga-jaga. Dengar ya, saya sudah melapor ke polisi. Sebelum polisi datang, kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu Dharma? Ya, Mereka yang mukul. Pak polisi, tadi, dia berniat jahat pada gadis itu, mau berbuat tidak senonoh. Kami semua melihatnya langsung. Untung kami menghentikannya. Kalau tidak, bisa bahaya. Betul, harus dihukum berat. Jangan biarkan dia keluar lagi dan menyakiti orang. Orang jahat. Lebih baik dikurung seumur hidup. Kurung dia seumur hidup. Beresik apa ini? Aku peringatkan kalian. Alasan pribadi tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hukum. Apa yang kalian lakukan adalah penganiayaan dengan sengaja, tahu. Masalah ini kami akan menyelidiki sampai jelas. Sebelumnya, jangan ada yang berspekulasi sembarangan. bagaimana kalau dia ternyata tidak bersalah? Apa yang kalian lakukan ini disebut menyebarkan rumor dan fitnah, dan harus bertanggung jawab secara hukum? Ah, rumor apa lagi? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, mana mungkin salah. Ikut kami. Baik.
Mbak Ratna, masih merekam apa lagi? Wah, merekam dia dibawa polisi, dong. Orang seperti ini harus diekspos di internet. Lihat aku. Citra, Ayah, Citra, bagaimana kabarmu? Ada yang tidak enak? Benar-benar kamu, Om Dharma? Pasien sekarang sudah tidak ingat kejadian saat itu. Tapi Bapak tenang saja, kami sudah mengatur untuk ambil darah dan periksa, apakah dia diracuni atau pingsan karena alergi, hasilnya akan keluar dalam 1-2 hari ini. Tunggu kabarnya saja. Baik, terima kasih, dokter. Terima kasih atas kerja kerasnya. Hati-hati di jalan, dokter. Tidak apa-apa. Silakan masuk. Silakan lihat, saya akan bekerja sama dengan penyelidikan. Baik. Bukannya ada CCTV di sini. Ah, bisa dilihat di komputer. Tapi sepertinya rusak. Rusak? Bawa ke sini, biar saya lihat. Selesai, data videonya sudah dipulihkan. Ini. Sepertinya kamu memang difitnah. Jie, dengar dulu. Masih mau bilang apa lagi? Percobaan. Kok kamu bisa jadi sejijik ini? Aku tidak. Tadi polisi juga sudah datang. Faktanya mereka juga sudah lihat. Aku difitnah. Difitnah? Pemeriksaan latar belakang Zhou kok bisa dihentikan? Perkara ini sekarang sudah tersebar di internet. Kamu lihat sendiri. Dia berani di siang hari bolong di tempat umum? Baru saja dewasa? Terlalu keterlaluan. Mereka terlalu keterlaluan. Tadi polisi kan sudah menyelidiki dengan jelas, lagi pula aku punya bukti. Bukti? Buktinya di mana? Kamu tahu mereka memanggil Zhou apa? Anak Dharma. Mereka bilang, Zhou masuk sekolah polisi cuma buat melindungimu. Aku. Dharma. Kamu menghancurkan Zhou. Yang menghancurkan Zhou bukan aku, tapi orang-orang yang memfitnahku ini. Tenang saja. Sekarang aku langsung cari Pak Jiang buat jelaskan. Aku pasti tidak akan biarkan mereka mempengaruhi Zhou. Boleh saya masuk? Pak Jiang, saya butuh bantuanmu. Sekarang, Kenapa kau ganggu anakku? Peluru itu seharusnya mengenai aku. Ini semua salahku.
Maaf. Kita adalah saudara. Ya. Kita adalah saudara. Bahkan kamu pun tidak percaya padaku? Aku tidak tahu. Aku pernah menghalau peluru untukmu. Kita saling melindungi punggung satu sama lain. Tidak ada yang lebih. Banyak mata yang melihat. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Lagi pula, kamu melihat Citra tumbuh besar. Dia tidak mungkin berbohong. Tapi kenyataannya, Kenyataannya adalah, setelah Citra pulang, dia menangis terus sampai sekarang. Aku lebih rela ditembak saat itu, daripada menerima kenyataan yang melakukan hal seperti ini pada putriku adalah kamu. aku. Kebetulan kamu datang hari ini. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan dengan jelas. Apa maksudmu? Mulai hari ini, aku dan kamu Hubungan kita putus total. kamu dan aku. Hubungan kita sudah putus. Ah, ini. Kita adalah saudara. Kita akan menjadi saudara baik seumur hidup. Tidak bisa. Di kehidupan berikutnya, kita tetap saudara baik. Anakmu, itu juga anakku. Anak perempuanmu, itu juga anak perempuanku. Aku minum satu. Kita akan menjadi saudara baik seumur hidup. Teman sejati seumur hidup. Dharma, berani-beraninya kamu datang ke rumah kami. Hari ini aku pasti habisi kamu. Tenang dulu, Tenang, lepasin. tenang dulu. Hari ini aku harus. Lihat, Lihat apa? Pergi sana. Kamu tidak diterima di sini. Kamu tahu mereka memanggil Azho. Seperti apa? Anak Dharma. Mereka bilang, Azho masuk sekolah polisi. Hanya untuk melindungi kamu. Dharma, kamu menghancurkan Azho. Pak Jiang. Aku tidak pernah meminta bantuanmu. Tapi sekarang, demi tembakan ini, tolong bantu Azu. Ini tidak ada hubungannya dengannya. baiklah. Bisa saja kami bantu kamu. Tapi ada syaratnya. Katakan, Minta maaf di seluruh internet, lalu ganti rugi keluarga kami sebesar 1,2 juta. Kita selesaikan ini secara pribadi. Apa yang kamu lakukan? Apa maksudnya? Peluang menghasilkan uang di depan mata. Kamu harus memanfaatkannya. Ini urusanmu untuk cari uang? Jangan cuma bicara saja. Tidak repot, 1,2 juta ini biar kamu yang cari. Sampai kapan bisa dapatkannya? Dia menyentuh anak kita. Uang ini hutangnya pada kita. uang. Aku bisa kasih. Tapi ada hal-hal. Tidak dilakukan ya tidak dilakukan. Meminta maaf. Sama saja aku mengakui hal ini. Pada akhirnya, situasi Azu tetap sama. Jangan semakin menjadi-jadi. Kalau kamu tidak minta maaf sekarang, beberapa waktu lagi, jadi trending. Nanti kalau mau selesaikan secara pribadi, bukan harga ini lagi. Aku tidak terima permintaanmu yang tidak masuk akal ini. Kamu,
Citra, Citra, kamu di rumah. Kamu teriak apa? Kamu masih berani panggil anakku? Kamu, Citra. Citra, kamu pikir baik-baik. Bagaimana kamu bisa pingsan, oke? Hal ini sangat penting bagiku. Juga penting untuk anakku. Ini juga penting untuk anakku. Citra, coba lihat kakimu. Ada bekas suntikan, kan? Itu bekasnya saat aku menyuntikkan adrenalin untukmu. Suruh orang tuamu lihat, Citra. Di kaki kananmu, Citra. Keluar dari rumahku. Kalau aku lihat kamu lagi, aku bunuh kau. Pergi. Ayah, Citra. Benarkah ada bekas suntikan? Benar ada lubang jarum? kamu ngapain sih? Karena satu orang, kamu curiga sama anak sendiri? Tapi dia memang bukan orang seperti itu. Hati orang lain sulit ditebak. Kamu cuma sekian tahun jadi tentara bareng dia, lalu merasa sudah kenal dia? Kamu lebih percaya sama orang luar, atau sama anak kandung sendiri? Bu, kamu ngerekam ini buat apa? Nak, ibu lagi bantu kamu merencanakan masa depan. Ambil HP kamu. Ibu mau bikin video. Bikin video apa? Kok sama kayak bapakmu? Nggak pinter-pinter. Lihat nih, kasus kamu ini di internet, trafiknya gede banget. Semuanya kasihan sama kamu, simpati sama kamu. Bahkan, ada juga yang bilang, mau kasih donasi buat kamu, bantu kamu lepas dari bayang-bayang ini. Donasi? Tunggu bentar. Nanti ibu upload video si Joe yang datang ke rumah dan bikin keributan ini. Terus ibu curhat sedih-sedih, tambahin api. Coba kamu pikir, nanti kan banyak orang, pasti pada mau donasi. Itu bakal dapat duit berapa banyak? Coba. Gini, ini nggak akan pengaruhi Om Dharma ya. Udah kayak gini, masih peduli sama dia. Tapi, Bu, perkara ini mungkinkah benar-benar cuma salah paham? Sayang, kenapa hal kayak gini nggak kamu kasih tahu dari dulu? Kalau sampai ayahmu tahu, dipastikan kamu bakal dipukulinya. Terus aku coba kamu pikir, hubungannya sama Pak Dharma kan sangat baik. Karena kamu jadi rusak, terus timbul kesalahpahaman sebesar ini. Muka ayahmu mau ditaruh di mana? Menurutmu, dia bakal mukulin kamu enggak? Meskipun ayahmu nggak mukulin kamu, masih ada para netizen itu. Mereka bakal menganggap keluarga kita semua adalah penipu. Nanti aku ayahmu, sama kamu bakal kena doxing semua. Pada akhirnya, dunia ini nggak akan ada lagi tempat buat keluarga kita buat menjejakkan kaki. Nggak boleh. Nah, gitu dong. Keadaan sudah kayak gini, dengerin aja kata ibu. Kita kan udah punya sumbangan ini. Kita sekeluarga bisa pindah ke luar negeri. Kasih kamu kehidupan dan lingkungan yang terbaik. Kalau gitu, Om Dharma gimana dong? Tapi apa tapi? Sekarang ini, antara kamu, Om Dharma, sama keluarga kita cuma bisa selamat satu. Antara dicap penipu seumur hidup, atau memulai hidup baru. Kamu sendiri yang pilih. Anakku, cuma bekas suntikan kecil, nggak bisa membuktikan apa-apa. Lagi pula, kamu tahu dari mana? Bukan dia yang mengarang cerita bohong? Apalagi masalah ini juga nggak akan berlangsung lama. Om Dharmamu akan segera kembali ke kehidupan normal. Beneran?
Tentu saja masa mama bohong sama kamu? Aku. Kalau gitu, ya sudah ma kamu bilang ini. Gimana cara motretnya? Kamu begini. Buka dulu kameranya, iya. Terus? Kue manisku. Untung ada kamu yang nemenin. Dharma, barang-barangnya sudah aku taruh di toko. Jaga diri baik-baik ya. Halo, Sujie, aku. Aku tidak akan mengizinkan Azhou lagi untuk datang melihatmu. Dengan begitu, dampaknya terhadapnya bisa diminimalkan. Kalau kamu masih ingin menjadi ayah yang baik, segera tanda tangan perjanjian itu. Halo. Kenapa? Kenapa? Bagus. Nak, kok kamu datang? Hal-hal itu benar-benar cuma salah paham. Aku percaya kamu. Tenang aja, polisi sudah mengambil bukti. Hari ini aku ke sana, lihat, bisa nggak mereka? Bicarakan dengan sekolah polisi. Pertama, masalah pemeriksaan latar belakangmu diselesaikan. Ini hancurkan. Kalian ngapain? Berhenti? Di sini, hancurkan. Kalian mau apa? Berhenti, berhenti. Bajingan, mati aja lu. Gak cuma orang mesum, jualan makanan kadaluarsa juga. Hati lu dimakan anjing ya? Iya, banyak kue ini buat dimakan anak-anak.
Lu ini masih manusia nggak sih? Orang kayak lu nggak layak hidup di dunia. Hajar dia. Hajar. Minggir, pergi sana. Hajar dia. Berhenti. Siapa yang berani? Ini namanya penganiayaan. Kalau ketahuan lagi, semua bakal digiring, nggak ada yang bakal lolos. Terima kasih. Jangan buru-buru berterima kasih. Kami datang hari ini ada urusan lain juga. Urusan apa? Nisa karyawan kamu, Iya. kami baru terima laporan. Ada yang melaporkan kamu menyiksa karyawan secara terus-menerus, dan menjual makanan tidak layak serta kadaluarsa. Aku menyiksa karyawan? Jual makanan kadaluarsa? 1. Kami baru saja menerima laporan. Ada yang melaporkan Anda lama-lama menyakiti karyawan, dan lama-lama menjual makanan yang tidak layak dan kadaluarsa. Menyakiti karyawan? Menjual makanan kadaluarsa? Lihat sendiri. Saya adalah karyawan toko kue yang terlibat dalam peristiwa ini, Nisa. Saya melaporkan secara terbuka. Bos saya, Dharma, yang memanfaatkan jabatannya untuk lama-lama mengganggu saya dan menyakiti saya. Dan memaksa saya untuk menggunakan krim yang sudah kedaluarsa dan busuk untuk terus membuat kue. Dan menjualnya. Setelah kejadian itu, dia membayar gaji saya lebih awal untuk menutup mulut saya. Dan memberi saya tambahan 2 juta rupiah. Tapi bagi saya, 2 juta rupiah ini tidak bisa menebus gangguannya yang sudah lama. Dan trauma yang dia timbulkan pada saya. Sudah kubilang kau orang jahat. Dasar tidak punya hati nurani. Kenapa kau tidak mati saja? Cepat tangkap dia. Orang seperti ini tidak pantas dilahirkan. Matilah. Bawa dia pergi, bawa pergi. Cepat tangkap dia, matilah. Cepat tangkap dia, matilah. Tidak pantas dilahirkan. Cepat tangkap dia, matilah. Ikut kami lagi. Tunggu sebentar. Kamu pulang dulu. Semua akan baik-baik saja. Ayah, Ayo pergi. Paman. Bisa bantu dia? Paman. Anda masih ingat saya? Kenapa saya mau masuk akademi kepolisian? Aku iri padamu. Punya anak laki-laki. Anak perempuanku ini. Nekat mau belajar musik. Itu kan bakatnya. Masa tidak diberi kesempatan mengembangkan bakat? Itu benar juga. Nak, mau kuliah di mana? Jangan-jangan. Seperti bapakmu waktu muda. Sama. Mau belajar loncat indah, aku mau masuk akademi kepolisian. Ayahku bilang, keinginan terbesarmu adalah punya anak laki-laki yang masuk akademi kepolisian. Nanti, jadi sandaranmu. Tapi Citra, Nat, punya jalannya sendiri. Aduh. Lao Jiang, nanti, anakku, adalah anakmu juga. Kamu tidak keberatan, kan? Omong kosong. Masa aku bisa keberatan? Anak laki-laki sebesar ini. Aku bisa keberatan? Aku senangnya bukan main, Paman. Aku mohon. Tolong bantu ayahku. Untuk terakhir kalinya. Om. Aku percaya. Aku percaya ayahku bukan seperti yang mereka katakan, kan? Kamu cuma perlu mengangguk. Atau gelengkan kepala. Coba pikir. Hubungannya dengan Pak Dharma begitu baik, karena kamu jadi rusak, terjadi lagi kesalahpahaman sebesar ini. Muka ayahmu mau ditaruh di mana? Menurutmu, apa dia akan memukulmu? Ini. Bahkan kalau ayahmu tidak memukulmu, masih ada para netizen itu. Mereka akan berpikir keluarga kita semua adalah penipu. Nanti, aku, ayahmu, dan kamu akan dibully di internet. Pada akhirnya, Matilah. Ayo, bawa dia. Mati sana. dunia ini tidak akan lagi memiliki tempat bagi keluarga kita untuk berpijak. Sudah begini keadaannya, dengarkan saja kata ibu. Dengan sumbangan ini, keluarga kita bisa pindah ke luar negeri. Memberikanmu kehidupan dan lingkungan terbaik. Kalau Om Dharma bagaimana? Tapi apa tapi? Sekarang ini, Om Dharmamu dan keluarga kita, hanya satu yang bisa hidup. Entah dicap sebagai penipu seumur hidup, atau memulai hidup baru. Kamu sendiri yang pilih. Barusan dengar kamu memanggil orang jahat itu ayah.
Kamu anaknya ya? Kalian mau apa? Dilahirkan si tua brengsek ini, pasti anak brengsek juga. Untuk anak brengsek ini pukuli dia. Pak, milik gadis itu kemarin hasil tes darah sudah keluar, benar-benar terdeteksi adrenalin yang tersisa. Selain itu kami juga mengecek lagi alergen, benar, itu kacang pinus. Ternyata hubungi keluarga saja, jangan biarkan kesalahpahaman menjadi besar. Apa yang kamu ingin lakukan? Yang dilahirkan oleh orang jahat tua ini pasti anak kecil yang jahat. Untuk anak kecil yang jahat ini pukul dia. Berhenti. Siapa kamu? Gadis itu, apakah dia yang disakiti oleh pemilik toko kue? Gadis yang disakiti itu. Jangan bilang, dan video mirip juga ya. Abaikan mereka, lanjutkan memukul. Pak Jiang. Bangun, tahan dia. Katanya kamu mau masuk akademi polisi ya? Tapi orang jahat seperti kamu dan ayahmu itu, kalau kamu benar-benar lulus dan jadi polisi, bisa-bisa bahaya nanti. Gue bikin kamu gagal. Sudah. Cih, sampah. Ayo pergi. Ayah, kita pergi begitu saja? Jangan-jangan Zhou Zhou dipukuli sampai mati. Tenang, Citra, tidak akan ada apa-apa. Tapi, terima kasih semuanya sudah begitu mendukung Citra. Saya mewakilinya mengucapkan terima kasih. Uang yang disumbangkan akan saya gunakan untuk membawa Citra menemui psikolog terbaik. Jika ada sisa, akan kami sumbangkan ke Yayasan Amal. Sekali lagi terima kasih. Kita kaya, kita benar-benar kaya sekarang. 4 juta. Kita menerima donasi sebanyak 4 juta, dan ini baru hari pertama. Ya ampun, seumur hidup aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Ayo, hari ini kita makan enak di luar. Ayo. Ada apa? Halo, Bapak Jiang. Siapa ini? Kami dari rumah sakit. Hasil tes darah putri Bapak sudah keluar. Jadi, bagaimana hasilnya? Apa anak saya alergi? Kamu, lihat kamu heboh sekali. Kamu pulang dulu, tenangkan diri, biarkan aku yang urus ini. Pergilah. Halo, dokter, silakan. Hasil tes kami menunjukkan putri Anda memang mengalami syok karena reaksi alergi. Kami juga menemukan residu di sampel darah putri Anda, tepatnya norepinefrin. Ini menunjukkan saat putri Anda pingsan, memang ada yang memberikan pertolongan. Kalau tidak segera disuntik epinefrin, nyawa putri Anda mungkin tidak tertolong. Baik, terima kasih, dokter. Aku sudah tahu dari tadi. Ibu, terus kenapa? Jangan lupa apa yang sudah ibu bilang. Bu, bolehkah aku mengadopsi kue untuk dipelihara? Om Dharma tidak ada. Kalau tidak ada yang kasih makan, aku takut dia mati kelaparan. Baiklah, pergilah. Menurutku, masalah ini sudah menyebar luas di internet. Kamu berikan laporan ini ke pihak kepolisian. Mereka mungkin butuh untuk klarifikasi ke publik nanti. Baik. Kue. Aneh. Dia lari kemana, ya? Kemarin dokter bilang apa? Citra benar-benar bukan alergi? Masa sih? Dokter sudah bilang, Citra koma karena minum obat. Jangan terlalu dipikirkan. Benarkah? Tentu saja benar. Cepat masak. Aku masih harus bikin video ucapan terima kasih hari ini. Kalau nggak bantu, jangan ganggu. Kamu boleh pergi. Mengingat sifat kejadian ini, besok pagi kami akan membantumu menerbitkan pernyataan klarifikasi di internet. Kedepannya, usahakan untuk mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi. Segera ke rumah sakit. Bang, ke rumah sakit. Ada apa?
Turun, Bang, aku buru-buru. aku suruh kamu turun. Mobilku tidak mengangkut penjahat. Kamu. Bukankah itu si penjahat? Ada apa, sayang? Ayah, maaf. Aku mungkin tidak bisa masuk sekolah polisi. Kok bisa begini? Dharma, aku sudah peringatkan kamu. Jauh-jauh dari anakku. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Kenapa? Dia sangat percaya padamu. Bahkan diam-diam mencarimu tanpa sepengetahuanku. Tapi hasilnya, beginikah caramu jadi seorang ayah? Maaf. Semua ini salahku. Apa gunanya kamu melakukan semua ini sekarang? Apa gunanya? Kamu juga sudah lihat. Inilah akibatnya kamu mendekati anakku. Pergi. Pergi sana. Lihat toko dia bersih-bersih. Katanya kalau laki-laki sebersih ini, bukan gay ya orang mesum. Aku baru pertama kali lihat gajian dibayar lebih awal, bahkan ditambah 2 juta rupiah. Kalau bilang nggak ada apa-apa, siapa yang percaya? Dengan hak apa dia menghancurkan 2 masa muda yang seharusnya romantis? Sungguh keterlaluan. Katanya anaknya mau masuk polisi, tapi pemeriksaan latar belakangnya nggak lulus. Kayaknya anaknya juga bukan orang baik. Dunia ini sudah buta sampai membiarkan orang seperti ini hidup di dunia. Katanya sih orang jahat umurnya panjang. Jangan-jangan dia bakal panjang umur, ya? Habis makan kue tokonya langsung mencret. Layanan Purna jualnya malah bilang aku nggak tahan krim. Ternyata kuahnya sudah kedaluarsa. Orang jahat kayak gini kenapa nggak mati aja sih? Kue. Kue. Terkadang, internet bagaikan dewa yang bodoh. Ia mengabaikan kebenaran dan kebaikan, bisa dalam sekejap menciptakan orang kaya, memberikan seseorang kekayaan yang tak terbayangkan. Aku ingin membawanya menemui psikolog yang bagus. Juga bisa dengan mudah menghancurkan hidup seseorang, bahkan merenggut nyawa. Kue. Dan ketika kebenaran terungkap, Pernyataan telah dikeluarkan. sang dewa akan tersenyum sambil menghunuskan pisau berdarah, menikam si orang kaya. Lihat nih, ini 5 juta loh. 5 juta? Mereka sebenarnya menyumbang berapa? 10 juta. Uang sebanyak ini, benar-benar tidak apa-apa? Takut apa? Sekarang orang-orang bodoh di internet itu sudah yakin betul kalau si Zhou itu adalah orang mesum. Bisa ada masalah apa? Bu, lihat ini. Apa? Pengumuman dari polisi. Katanya Om Dharma tidak bersalah. Apa? Aduh, ada apa ini? Ada pembalikan. Pembalikan apa? Lihat, polisi sudah keluarkan pernyataan. Aduh, aku pernah menyumbang untuk keluarga gadis ini. Bahkan follow akun yang namanya Xiao Hui. Ada apa sih? Aku juga follow. Kalian berdua sama-sama follow dia? Astaga, pembalikan besar nih. Pelecehan seksual terhadap karyawan? Ini beneran atau enggak sih? Ada yang tahu dalangnya? Harusnya dukung siapa nih? Maksud pernyataan polisi itu pemilik toko kue difitnah ya? Halo, pernyataan itu kalian sudah lihat belum? Sekarang aku harus gimana dong? Jangan panik. Kami sudah siapkan rencana cadangan. Aku kirimkan teksnya. Kamu baca saja sesuai teks. Oke. Saya jamin dengan nama baik saya, semua yang saya katakan sebelumnya semuanya benar. Tolong percayalah pada saya. Percayalah pada seorang gadis yang baru awal 20 tahun.
Saya pasti tidak akan menggunakan harga diriku sendiri untuk memfitnah orang lain. Ya kan? Dia kan perempuan. Kalau memang tidak terjadi apa-apa, siapa yang mau mengorbankan nama baiknya untuk melaporkan secara terbuka? Tapi, pernyataan itu, Pernyataan apa? Pernyataan itu hanya bilang, tidak ada cukup bukti Dharma melakukan kejahatan. Maksudnya tidak cukup bukti itu apa? Saat ini kita harus lebih giat menggerakkan kekuatan untuk menghukum Dharma. Ibu, Ada apa? Apa yang ibu katakan salah? Ayo, kalian berdua lihat komentar di bawah ini. Semua mendukung Nisa, semua ingin memboikot Dharma ini. aku tanya sekali lagi. Hasil pemeriksaan Citra, benar-benar bukan alergi? Tentu saja tidak. Kamu tidak percaya ibu? Aku lebih percaya polisi. Halo, Aku masih butuh permintaan maaf. pernyataan itu sudah kubaca. Kamu ada di situ nggak? Waktu anakku dipukuli, kamu ada di situ nggak? Kamu mau apa? Keluar. Aku tanya kamu ada di tempat kejadian nggak? Maaf, Jiang Sudong. Hentikan. Wah, banyak sekali uangnya. Pak Dharma, sebenarnya kamu mau apa? kue kacang pinus sudah dimakan. Pak Dharma, Diam kamu. Sudah habis. Cukup. Pak Dharma, keluar dari rumah saya. Kalau tidak pergi, saya telepon polisi. Citra, Bu, aku agak-agak sesak. Tidak bisa bernapas. bukannya kamu bilang Citra bukan alergi? Aku, Citra, Citra, bangun. bangun, Citra. aku. Ingat, Om Dharma lah yang menyelamatkanku. Suntik. Lalu lakukan CPR. Panggil ambulans. Ambulans. Cepat, anak saya pingsan. Sebentar lagi kamu akan baik-baik saja. Citra, tahan, Citra. Jiang Sudong. Ingat, kamu berutang permintaan maaf padaku. Kamu mau apa? Minta maaf ke Pak Dharma dong. Kita salah paham sama dia. Baiklah, kamu yang minta maaf. Lalu kita kembalikan uang-uang itu satu persatu, semuanya, lalu kita dicaci maki di seluruh internet. Kamu lihat Shizo itu sekarang dalam keadaan seperti apa? Itulah yang akan terjadi setelah kamu minta maaf, nasib keluarga kita. Tidak punya apa-apa, bahkan anak perempuanmu akan dicemooh seumur hidup. Meskipun kamu tidak memikirkan kami berdua, kamu harus memikirkan anak perempuan kita. Maukah kamu membiarkan anak perempuan kita hidup dalam bayang-bayang seumur hidup? Tidak bisa angkat kepala seumur hidup? Tapi Jojo dia. Dia laki-laki. Dia takut apa? Dibilangin beberapa kata? Bisa bikin kurus? Tapi Citra kita perempuan. Mana tahan diperlakukan seperti ini? Lagi pula, kalau tidak mementingkan diri sendiri, akan celaka. Pak Zhou, hard disknya sudah diperbaiki. Video pengawasannya saya kirim ke kamu. Percayalah, video ini akan lebih kuat daripada pernyataan kami, bisa mematahkan rumor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Bos, aku bisa minta gajiku dimajukan? Sedang agak sempit. Tidak masalah. Aku transfer 2 juta rupiah lebih. Pakai dulu saja. Nanti kalau sudah ada, baru kembalikan. Saat pulang, jangan lupa bawa yang hari ini belum terjual kue buang. Dibuang lagi? Disimpan semalaman saja tidak akan basi. Ada yang meninggal. Nisa, cepat ambilkan kotak P3K untukku. Ini tidak ada hubungannya denganku, loh. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu didoxing oleh netizen. Orang tuaku diganggu. Ada juga yang datang ke kamar Xiao Zhou buat keributan. Batu nisan orang tuamu juga dicoret-coret. Dharma, maaf. Aku harus membawa orang tuaku dan Xiao Zhou pergi ke tempat yang tidak ada kamu. Kami baru bisa aman. Saat kebencian muncul, yang dipikirkan orang saat memegang senjata. Bukan lagi untuk membela diri. Dunia maya terkadang seperti seekor kuda liar yang terlepas dari kendali, bisa menghancurkan satu orang, juga bisa menghancurkan siapa saja. Jiang Shudong. Malam ini. Ketemu di jembatan peringatan 81. Maaf, Jiang Shudong. Sudah berbuat salah. Kenapa nggak minta maaf? aku nggak nyangka. Masalahnya bakal segini besar. Juga nggak nyangka. Bakal dapat uang sebanyak ini. Iya kan? Kalau udah minta maaf. Harus dikembalikan semua. Aku akan berusaha sebisanya untuk ganti rugi. Jiang Shudong. Kamu tahu nggak? Beberapa hari ini, aku ngalami apa aja? Orang ini benar-benar brengsek. Anak perempuan teman sendiri aja tega. Dasar binatang. Katanya dia juga melecehkan karyawan toko. Orang tua kayak apa sih? Bisa punya anak jahat kayak gini. Lihat, itu dia bukan sih? Sepertinya iya. Keluarga kamu, kok orang kayak apa aja? Boleh masuk makan? Saya minta maaf. Saya akan suruh dia pergi sekarang. Keluar. Kamu nggak diterima di sini. Kenapa? Nggak ada alasannya. Pokoknya nggak boleh masuk. Pergi nggak? Kamu. Aku udah pesan. Kembalikan uangku. Maaf. Toko kami tidak menerima pengembalian. Tunggu. Pesanan Bapak sudah lengkap. Silakan dinikmati. Aku pergi makan ke restoran tapi diusir keluar. Mereka bilang aku dan anjing. Dilarang masuk, aku kelaparan banget. Pergi ke pasar beli sayur. Tapi nggak ada yang mau jual. Lau Jiang, kamu tahu nggak dagingnya masih ada di sana? Tapi mereka bilang sudah habis terjual. Aku tanya lagi, mereka langsung angkat pisau mau bacok aku. Aku salah apa? Kamu kasih tahu aku. Aku salah apa? Memangnya aku nggak boleh menyelamatkan Citra? Atau, meskipun aku nggak bersalah, aku juga harus berlutut di sini, berlutut di depan kamera memberi kalian sungkem satu persatu minta maaf hanya karena aku difitnah. Dihasut. Peribahasa apa itu ya? Oh iya. Kenapa mereka nggak menyerang orang lain? Memangnya karena aku diserang? Jadi aku yang salah, ya? Aku pulang bantu kamu klarifikasi semuanya. Nggak usah, aku sudah kasih kalian kesempatan. Ini. Rekaman CCTV hari itu Aku juga baru dapat. Nah, itu bagus. Dengan video ini, kamu juga bisa dibersihkan namanya. Kamu juga bisa membersihkan namamu, kan? Tidak cukup. Kamu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Tokoku dirusak. Karena serangan dunia maya dan pelecehan. Istriku juga pergi membawa anak kami. Bahkan nisan orang tuaku. Juga dicoret-coret berantakan.
Oh iya. Citra. Bukannya mau lihat kue? Kalau begitu, bilang saja padanya. Aku menguburnya di bawah pohon terbesar di taman itu. Anjingmu. Kalian menghancurkan hidupku. Lalu hanya dengan sebuah permintaan maaf. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Benar kan? Rekaman CCTV ini. 10 menit lagi. Akan diunggah ke internet. Kamu. Ingat ini. Yang bisa menghancurkanku. Juga bisa menghancurkan kalian. Permainanku sudah selesai. Permainan kalian. Baru saja dimulai. Hutangmu padaku. Tidak akan pernah bisa terlunasi. Jangan. Pak Dharma. Berita mendadak topik hangat belakangan ini kasus Joe mengancam wanita ternyata berbalik. Apa yang terjadi? Benar-benar berbalik ya? Karyawan toko kue, Nisa ternyata hanya ingin cari sensasi memalsukan fakta untuk menarik perhatian hingga menyebabkan Joe lama mengalami perundungan di dunia maya. Akhirnya, setelah rekaman CCTV terungkap dia melompat dari jembatan dan bunuh diri. Saat ini sedang dalam proses pencarian. Ternyata bos ini adalah orang baik Yanisa ini. Dia itu apa sih? Iya, bos itu kasihan padanya, bahkan memberinya gaji lebih, dia malah menuduh itu uang tutup mulut. Dia benar-benar tidak tahu balas budi. Bukan, yang penting itu, gadis yang diselamatkan dan keluarganya kan. Ini seperti kisah petani dan ular. Kalau kalian tidak bilang aku sampai lupa, aku bahkan pernah menyumbang ke keluarganya. Tidak bisa, ini harus dituntut pertanggungjawaban. Cepat tuntut. Ayo kumpul. Lihat si orang tak tahu terima kasih. Anak perempuan yang hebat ya. Masa pakai kehormatan buat fitnah orang, bener-bener cari sensasi. Orangnya baik hati, nambahin gaji buat kamu. Malah kamu tikam dari belakang. Memang manusia banget, wah si cantik ini, enak ya makan nasi dari darah orang, sekarang lihat kamu bakal hancur. Tidak bisa. Aku susah payah baru bisa kumpulkan pengikut. Nggak boleh terus begini. Kamu lihat berita di internet? Kamu masih berani tanya? Bukannya aku udah nanya, nggak ada rekaman CCTV? Tapi, waktu itu emang rusak. Aku juga nggak tahu kok tiba-tiba ada lagi. Aku nggak peduli. Sekarang opini publik lagi panas. Udah trending, cari aku juga percuma. Dewa turun ke bumi pun nggak bisa selamatkan kamu. Jangan dong. Nanti kalau cari uang, aku ambil sedikit aja, boleh kan? Masih mikir nanti? Kalau Dharma itu nggak mati, kamu ganti rugi aja udah selesai. Sekarang dia udah mati. Kamu bikin orang marah, tahu nggak? Sekarang kamu itu orang yang pantas dibenci semua orang. Apa yang dialami Dharma, kamu nggak bakal bisa hindari. Mana ada masa depan buat kamu? Menurutku, mending kamu doain diri sendiri aja. Aku sudah buka data pribadinya. Nama asli cewek ini adalah Nisa. Nomor KTP-nya juga ada. Alamatnya sekarang. Aku posting di kolom komentar. Yang dekat, jangan lepaskan dia. Cuma 200 meter dari aku. Bro, tunggu kabar baik dari aku. Aduh, orang-orang ini gila ya. Si pengkhianat itu, Tepat di gedung depan ini. Nisa. Itu dia. Jangan biarkan dia lari. Kejar. Itu dia. Jangan biarkan dia kabur. Kejar. Cepat. Lari. Kau berani lari? Kalian. Bukan aku. Kalian salah orang. Salah orang. Kamu pengkhianat. Bahkan jika kau jadi abu, kami tetap mengenalimu. Kau masih tahu lari ya? Lalu Bapak Zhu yang kau bunuh? Pukuli mati pengkhianat ini. Pukuli dia. Jangan. Jangan pukul aku. Aku mohon pada kalian. Aku tahu salahku. Memfitnah orang baik. Pantasan dipukul. Memfitnah orang baik. Membunuhnya pun tidak berlebihan. Bunuh dia. Hentikan semua.
Hentikan. Polisi, cepat kabur. Terima kasih telah menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Kami datang untuk menangkapmu. Kamu diduga melakukan tindak pidana fitnah, penghinaan, perbuatan mengacau ketertiban umum, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 119. Sekarang kami memanggilmu secara hukum. Harap kooperatif untuk memberikan keterangan. Ikut kami sebentar. Nenek-nenek inilah orangnya. Dia yang pertama kali mengunggah video. Salah paham. Ini semua salah paham. Cuma bilang salah paham seenaknya, tapi sudah bikin orang baik yang tak bersalah mati. Aku sebelumnya juga. Diam kau, orang tua bangka. Bicara banyak pun tidak akan mengubah fakta bahwa kau orang jahat. Aku orang jahat? Kalau begitu suruh hukum menghukumku. Aku kan tidak melanggar hukum. Urusanmu apa, sok tahu. Memang kau tidak melanggar hukum, hukum mungkin tidak bisa menghukummu, tapi kami bisa. Kalian mau apa? Aduh. Anak muda ini memukul orang. Aduh. Mereka memukul nenek tua seperti aku. Apakah masih ada hukum dan keadilan? Aduh. Rekam jelas? Tenang, sudah terekam jelas-jelas. Kalian mau apa? Tentu saja biar netizen melihat kelakuan burukmu. Kami punya informasi TK cucumu, ada informasi tempat kerja anakmu, dan juga informasi tentangmu di lingkungan ini. Semua tempat ini akan kami sebarkan videonya. Biar kau juga merasakan rasanya dibully di internet. Ayo kita pergi. Hancur. Semuanya hancur. Saya masih ingat, ada sebuah restoran. Di luar pernah digantung papan Dharma dan anjing, dilarang masuk. Teman-teman, ayo, serang dia. Sepertinya di sini. Kalian mau apa? Mau apa? Apakah kamu yang mendorong orang itu? Restoran kecil yang sombong. Mari kita bersama-sama. Hancurkan tempat ini. Hancurkan. Saya baru-baru ini melihat di media sosial. Ada sebuah pasar. Ada yang melihat. Kaki lima tidak menjual kepada Pak Dharma sayuran. Saya tidak punya uang lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baik. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Baik, sudah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya sudah melunasi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya di sini. Ayah, kita harus terus. Berapa lama lagi seperti ini? Tunggu sampai kapan dunia bisa melupakan hal ini? Tunggu sampai Om Dharma. Kapan bisa memaafkanmu? Sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pergi antar barang untuk Pak Zoumu. Meskipun jenazahnya tidak pernah ditemukan, setidaknya ada tempat untuk mengenangnya. Pak Zhou. Sungguh maaf. Saat longsor salju terjadi, tidak ada satupun kepingan salju yang tidak bersalah. Mereka bersembunyi di balik jaringan, berdiri di puncak moralitas, menghukum seenaknya apa yang mereka anggap sebagai kejahatan. Nama mereka adalah pembunuh.